بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla نلتقي مرة أخرى. فإن شاء الله في هذا اللقاء سنواصل درسنا مع الدراسة في كتب العلوم الشرعية، خاصة ما يتعلق بعلوم القرآن. Hari ini insyaallah kita akan mereview kitab muhaqqaq yang terkait dengan ulumul Quran, yaitu dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah al-musamma bi al-amsal fil Quran. Baik. Fasalat surah PDF ya, Pak Liwat. Ustaz. Insyaallah hari ini kita akan membaca, mengkaji tahqiq dari kitab Al-Amsal fil Quranil Karim Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Bahwa kitabun min kutubi ulumil Quran. Laisa kitab ulumil Quran, walakin ilmun min ulumil Quran. Jadi kitab ulumul Quran itu bisa kita bedakan menjadi dua, ya. Jadi kitab-kitab yang terhimpun di dalamnya ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, ini misalnya seperti kitab Al-Itqan karangan As-Suyuti, kemudian kitab Manahilul Irfan karangan Az-Zurqani, Fununul Aqnan karangan Ibnul Jauzi. Nah, itu kitab ulumul Quran dalam arti kitab yang mengumpulkan berbagai macam ilmu terkait dengan Al-Quran. Nah, tapi ada kitab yang dia terhitung sebagai kitab dalam bidang ulumul Quran, ya, tapi dibuat menjadi satu atau disusun berdasarkan satu jenis ilmu tersendiri dari ulumul Quran. Jadi ini bisa disebut sebagai ajza Quraniyah, ya, atau ajza fi ulumil Quran, ya. Jadi cabang-cabang dari ilmu Al-Quran. Ya. Tafsir, maka dalam hal ini termasuk kitab ulumul Quran di bidang tafsir. Ya, begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Nah, hari ini kita akan membahas satu ilmu di antara ulumul Quran, yaitu ilmu tentang amsalul Quran, ya. Ilmu tentang amsal Al-Quran atau permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran, perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, yang mana Al-Kitabul Muhaqqaq alladzi sana'khudhuhu huwa Kitabul Amsal fil Quranil Karim li Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Al-Mutawaffa sanah 751. Dan al-muallif min ulama'il qarni ats-tsamin al-hijri, ya. Jadi kitab yang akan kita bahas Al-Amsal karya Ibnu Qayyim yang merupakan ulama pada abad ke-8 Hijriyah, wafat pada tahun 751 Hijriyah. Wa tahqiq alladhi haqqaqa hadzal kitab Syekh Sa'id Muhammad Nimr Al-Khatib, ya. Alladhi haqqaqahu Syekh Sa'id Muhammad Nimr Al-Khatib, thumma nashara hadzal kitab Darul Ma'rifah littiba' wan nashr di Beirut, Lubnan. Jadi kitab ini karya Ibnu Qayyim ditahqiq oleh Syekh Sa'id Al-Khatib dan diterbitkan oleh Darul Ma'rifah yang ada di Beirut, Lebanon. Ya. Baik, dan juga kitab ini diterbitkan pada tahun 1981 Masehi. Ya. Jadi cukup lama juga kitab ini. Dan ini nggak tahu cetakannya keberapa karena nggak ada keterangan ini cetakan yang keberapa. Tapi cukup lama dari sisi tahunnya, ya, tahun 1981 Masehi. Baik. Naqra, ya, muqaddimat wa amaliyatut tahqiq li hadzal kitab.
Syekh Sa'id Al-Khatib المحقق لهذا الكتاب قدم أولا إلى قدم إهداء لهذا الكتاب إلى بعض الأشخاص ثم ذكر مقدمة أو قدم مقدمة لهذا الكتاب. نقرأ أول شيء لهذا الكتاب وهو المقدمة للمحقق. Kita akan baca muqaddimah dari sang muhaqqiq yaitu Syekh Sa'id Al-Khatib. Qala al-muhaqqiq bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amma ba'd falaqad akramani al-maula tabaraka wa ta'ala wa atmamtu tahqiq hadzal kitab an-nafis فأتممت تحقيق هذا الكتاب النفيس كتاب الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم الجوزية رحمه الله أحسن مثوبته. لقد خصصت الباب الأول والثاني من هذا الكتاب للتعريف الأمثال والباب الثالث للتعريف بابن القيم وحياته وأساتذته وتلاميذه ومؤلفاته والباب الرابع والأخير لتحقيق كتاب الأمثال لابن القيم الجوزية rahimahu maulah. Jadi kitab ini ya di mukaddimahnya beliau informasikan dibagi menjadi 4 bab dan 1 bab akhir ya. Nah, bab pertama dan bab yang kedua ini terkait dengan ilmu al-amsal. Ya, bab pertama dan kedua terkait dengan ilmu amsal, ilmu tentang perumpamaan dalam Al-Qur'an. Bab as-salis terkait dengan biografi sang mu'allif yaitu Imam Ibnu Qayyim, dan bab rabi serta akhir baru karya dari Imam Ibnu Qayyim yaitu kitab yang ditahqiq Al-Amsal fil Qur'anil Karim li Ibnu Qayyim. Nah, ini jadi secara umum ada terdiri dari 5 bab ya, 4 bab pertama dan bab akhir. Wa khitaman laisa li illa an uraddida ma qalahu al-Imam al-Asfahani inni ra'aitu annahu la yaktubu al-insanu kitaban illa qala fi ghaddihi law ghayyara hadha lakana ahsan walau zida kadza lakana yastahsin walau qaddama hadha lakana afdal walau taraka hadha lakana ajmal wa hadha min a'zamil ibar wa huwa dalil isti'la'in naqs ala jumlatil bashar. Nah, ini ungkapan yang masyhur ya terkait dengan motivasi di dalam menulis nih. Nah, ya akhwat, yaitu perkataan Al-Imam Al-Asfahani bahwa kalau kita ingin menulis itu ya tulis aja apa yang memang bisa kita tulis ya, karena kalau menunggu untuk perfect, kalau untuk menunggu sempurna, maka ya itulah manusia ya, kadang sudah menulis sesuatu yang dia sudah siapkan, tapi kadang ketika dibaca ulang masih aja ketemu hal-hal yang kurang dan kemudian perlu diperbaiki. Tapi inilah kata Al-Imam Al-Isfahani, penutupnya beliau mengatakan dalil isti'la'in naqas ala jumlatil bashar, bahwa itu merupakan tanda manusia itu memang adalah manusia yang penuh kekurangan ya, termasuk dalam hal ini adalah karya tulisnya. Baik. Jadi intinya beliau seakan menutup mukaddimahnya dengan perkataan ini bahwa apa yang dia lakukan dari tahqiq kitab Al-Amsal ini bukanlah sesuatu yang sempurna ya, tapi di antara tanda manusia adalah kekurangan itu sendiri. As'aluhu ta'ala at-taufiq wa husnul khitam. Allahumma ighfir li katibiha wa li qari'iha wa mutadabbiriha haqqa tadabburiha wa li musannifiha wa li muhaqqiqiha wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, katabahu fi Beirut sanah 1400 atau sanah 1980 ya miladiyah. Baik, ini muqaddimah ya, terkait dengan informasi dari isi kitab secara umum ya, yang disampaikan oleh sang muhaqqiq Sa'id Al-Khatib. Baik, tsumma wasful makhtutah wa khuttatu tahqiq. Ya, wasful makhtutah wa khuttah at-tahqiq. Nah, ini bentuk atau jenis manuskrip ya, atau bentuk manuskrip yang ditahqiq ya, dan bagaimana langkah-langkah tahqiq dalam manuskrip tersebut. Khuttatut tahqiq ya, langkah-langkah dalam melakukan atau sistematika dalam penyusunan tahqiq
Ya, qala al-muhaqqiq i'tamadtu fi tahqiq hadzal kitab an-nafis al-amsal fil Qur'an al-Karim Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ala salasati makhtutah. Jadi beliau berpandukan kepada 3 manuskrip. Ya. Sa'id Al-Khatib ini berpandukan kepada 3 manuskrip dan juga berpandukan kepada al-Kitab bi a'lamil muwaqqa'in li Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga menggunakan kitab Ibnu Qayyim yang lain, yaitu khususnya kitab A'lamul Muwaqqi'in li Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Jadi begini ya Afwan, salah satu proses tahqiq itu adalah ya bisa saja tidak hanya mencukupkan kepada referensi primer dari maktutotnya ya, tidak hanya berdasarkan kepada referensi utama dari maktutotnya atau manuskripnya, tapi juga mendasarkannya kepada karya-karya dari sang mu'alif sendiri. Karena bisa jadi sang mu'alif ya kadang menulis suatu karya yang sebagian materinya juga ditemukan dalam buku yang lain, khususnya kalau dalam bidang yang sama. Nah, maka ini juga menjadi salah satu cara agar kepastian tulisannya itu benar sesuai dengan apa yang ditulis di kitab yang lain. Dan kitab A'lamul Muwaqqi'in ini adalah kitab yang dikategorikan juga kajian usul ya, kajian usul dan kajian ulumul Quran juga. Ya, maka kemudian dikaitkan dengan kitab Al-Amsal mencari titik-titik kesamaan materinya. Dan itu sesuatu yang biasa. Ya, sesuatu yang biasa. Jadi penulis itu kadang mengambil materi dari tulisannya sendiri tapi dengan konsep, dengan buku, dengan fokus yang berbeda. Nah, ini salah satu cara atau salah satu referensi yang harus diperhatikan oleh seorang muhaqqiq. Ya. Baik. Jadi ada 3 maktutot dan ada 1 kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ya. Jadi maktutah maktabah yang 3 maktutah itu adalah maktutah maktabah al-awqaf. Ya. Maktutah maktabah al-awqaf. Al-mawjudah dimna majmu'ah ihtawat ala iddat rasail wa tahmilur raqam. Nah, ini nomor yang terdaftar ya. Maktutahnya 6685. Wa ja'altu al-asal wa ramaztu ilaiha bi harfi hamzah. Nah, ini jadi maksud yang menjadi asalnya. Ya, nanti ditulis di di isi bukunya atau bisa jadi di di footnote-nya ya. Atau langsung ada di di halaman utama. Tanda kalau huruf hamzah berarti itu maktutah yang utama. Baik, kemudian maktutah Maktabah Al-Jami Al-Kabir bi Unaizah. Ya. Maktutah yang kedua Maktabatul Jami Al-Kabir bi Unaizah. Dengan tandanya huruf ba. Kemudian maktutah Musawwarah fi Maktabah Walidi Fadilatul Syekh Muhammad Nimar Al-Khatib. Nah, ini maktabah ayahnya ya. Fadilatul Syekh Muhammad Nimar Al-Khatib hafizallah huruf ta. Kemudian kitab A'lamul Muwaqqi'in dengan huruf ta. Baik. Nah, ini sumber atau sumber primer, sumber utama dari maktutah yang ditahqiq oleh Syekh Sa'id Al-Khatib. Baik, kemudian khutbah tahqiq. Nah, proses tahqiqnya bagaimana? Dhabtul ayatil Qur'aniyah. Ya, dhabtul ayatil Qur'aniyah itu artinya memberikan informasi ya tentang surat dan ayat yang dikutip di dalam kitab Al-Amsal. Kemudian takhrijul ahadits nabawiyah, yang mentakhrij hadis-hadis yang juga dikutip. Takhrijul a'lam, yang memberikan penjelasan tentang tokoh-tokoh yang dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Amsal. Kemudian i'ta fiqrah muwassa'ah lil amsal. Nah, ini yang tadi di bab 1 dan bab 2 ya. Yaitu terkait dengan ilmu tentang amsal itu apa. Jadi beliau sendiri membahas ilmu tentang amsal dalam kitab tahqiqnya ini. Ya. Kemudian al-istishhad muftarad min amsal min al-Qur'an. Ya, kemudian memberikan istishhad ya, menyebutkan contoh-contoh ayat-ayat yang menjadi amsal. Ayat pilihan yang menjadi amsal dalam Al-Quran. Begitu juga al-istishhad bi muqtarad min amsal al-waridah fil ahadits nabawiyah. Juga memberikan atau mengutip ya contoh-contoh amsal yang ada dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan al-istishhad bi muqtarad min amsal Arab. Nah, juga dengan amsal yang masyhur di bangsa Arab. Nah, misalnya sabaqas sayfu al-adla ya, yang masyhur di bangsa Arab. Kemudian yang fiqrah muwassa'ah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, lalu memberikan
informasi terkait dengan biografi Imam Ibnu Qayyim. Artinya, ini secara umum yang masuk dalam bab 2, 3, dan 4, bab 1, 2, dan 3, ya 3 bab utama. 3 bab pertama, ini si pentahqiq yaitu Syekh Sa'id Al-Khatib, ya ini murni adalah karyanya. Jadi bab 1, 2, 3 adalah karya dari Syekh Sa'id Al-Khatib yang dinisbatkan kepadanya. Nah, adapun untuk bab 4 dan bab akhir, maka itu adalah karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik, wasful maktutah, ya. Bentuk atau sifat dari manuskrip yang ditahqiq. Kalau yang pertama, awaluha qala syekhuna. Kemudian ada tulisan di awal kitab, qala syekhuna wa qa'afil Qur'an. Ya. Ini kita coba lihat bedakan antara 3 maktutah, ya. Kalau di maktutah yang pertama, awalnya dikatakan qala syekhuna wa qa'afil Qur'an. Kemudian kalau maktutah yang kedua, qala syekhuna wa qa'afil Qur'an. Kalau maktutah yang ketiga, ini maujudah di maktabi. Tidak ada kata awaluha qala syekhuna, karena itu mungkin tulisan yang sudah disalin dengan tulisan yang lebih baik, ya. Baik, kemudian informasi lainnya adalah penulisnya, ya. Penulisnya kata bahwa Ali bin Zaid ini penulisnya Al-Bulais, ya. Kemudian kalau yang kedua, fatun ghairu wadih walakinnahu makruh. Al-katib ghairu wadih fi nihayatil maktutah mawjudah fi Unaizah fil Jamil Kabir. Baik. Ini pokoknya apa? Intinya ini sebagian informasi, ya, dari maktutah yang dia tahqiq, ya. Ada 3 maktutah tadi. Kemudian juga ukurannya dan seterusnya. Nah, ini langsung saja namudzat musawwar lis-safhatil ula lil maktutah, ya. Contoh halaman pertama dari manuskrip yang ditahqiq oleh Syekh Sa'id Al-Khatib terkait dengan kitab Al-Amsal. Nah, ini Hamzah berarti maktutah yang pertama, ya. Maktutah yang ada dari Darul Awqaf. Ya. Baik, kemudian ini namudzat musawwar lis-safhatil tsaniyah. Nah, ini maktutah yang pertama juga dari halaman yang kedua. Ini ada yang mau baca, ya, Ahwat? Tulis walaupun jelas. Namudzat musawwar anis safhatil akhirah lil maktutah. Nah, ini tulisan terakhirnya atau manuskrip terakhir, ya, dari maktutah yang pertama. Kemudian ini namudzat musawwar lis safhatil ula maktutah yang ta. Berarti ta itu yang ketiga, ya. Yang ada di yang ta berarti yang kedua, ya. Baik. Ini yang kedua yang di Unaizah. Kemudian kalau ini namudzat lis safhatil ula lil maktutah ta yang ada di perpustakaan ayahnya, ya. Faslun Darbul Amsal fil Qur'ani wal hikmah fihi. Baik. Ini yang ketiga. Sudah cukup jelas bacaannya. Walaupun ini manuskrip nih sebenarnya nih. Ya, manuskrip, tapi sepertinya manuskrip yang sudah ditahqiq juga, ya, yang ada di perpustakaan ayahnya Syekh Sa'id Al-Khatib. Al-Babul Awal, ya. Nah, seperti yang tadi beliau katakan bahwa kitab ini terdiri dari 4 bab dan 1 bab akhir, ya. Dan bab yang pertama beliau membahas terkait dengan apa itu Al-Amsal, ya. Mungkin kita nggak usah baca, ya, apa itu Al-Amsal. Ini kalian nanti baca saja dalam kajian Ulumul Quran, kalian kaji sendiri. Karena kita hanya memfokuskan kepada proses tahqiqnya saja. Kalau untuk ilmunya, ada ilmunya sendiri, kalian belajar dalam Ulumul Quran, ya, dalam kitab Mabahis dan seterusnya. Nah, ini ada satu ilmu namanya ilmu Amsalul Quran. Al-Babul Awal ini terkait dengan ini karya siapa nih, ya Thalibat? Man kataba Al-Bab Al-Awwal? Al-Muhaqqiq atau Al-Muallif? Ya Thalibat. Man kataba Al-Bab Al-Awwal, ma'na al-masal, al-muhaqqiq atau al-muallif?
Muhakik. Hah? Muhakik, Ustaz. Hakik. Mana yang muhakik? Siapa yang muhakik namanya siapa? Lupa. Baru tadi di atas. Sa'id Al-Khatib. Sa'id Al-Khatib. Nah, jadi bab pertama dan bab kedua ini ditulis oleh Sa'id Al-Khatib ya, yaitu tentang al-amsal, kemudian beberapa halaman ada anwa al-amsal, ya, ada anwa al-amsal, al-masal mujaz, as-sa'ir, al-masal qiyasi, nah dan seterusnya. Kemudian di bab, atau kita langsung lihat sepintas saja isinya ya. Jadi al-babul awal ini tulisan dari Syekh Sa'id Al-Khatib terkait dengan al-amsal. Kemudian al-babus tsani ini juga masih tentang al-amsal ya, tapi al-amsal yang ada di dalam hadis Nabi dan juga al-amsal yang masyhur di lisan Arab ya. Nah, kemudian jadi al-amsal yang pertama itu amsal yang ada dalam Al-Qur'an, secara khusus kajian ulumul Qur'an. Amsal yang kedua yang ada dalam hadis Nabi dan dalam lisanul Arab ya. Nah, sedangkan al-babus tsalis dari halaman 100. Jadi kalau untuk yang bab 1 sampai bab 2 terkait dengan amsal dari halaman 17 sampai halaman 114. Ya, kita 100 halaman. Nah, sedangkan al-babus tsani tentang Imam Ibnu Qayyim dari 117 sampai 169. Ya, kurang lebih sekitar 50-an halaman. Nah, baru kemudian masuk ke bab yang robi, yaitu kitab tahqiqnya ya, kitab yang ditahqiq yaitu Kitabul Amsal fil Qur'anil Karim Ibnu Qayyim. Wa yastamil ala amsal Qur'an la yaqiluha illa al-alimun. Nah, beliau membagi menjadi beberapa ini tema. Ya, amsal Qur'an yang tidak diketahui kecuali mereka yang memahaminya. Kemudian al-masalul ma'i, ini beberapa contoh, masalum kama masalis pada naro ya, zulumat wa warak wa barak al-musyrikun al-ikhtilaf fi syirkihim. Kemudian al-fasustani, jadi Imam Ibnu Qayyim membagi beberapa ini pasal ya. Pertama pasal 1, pasal 2 wa istamil ala al-masalun nari wal ma'i fi surat ar-ra'd kadzalika yadribul amsal. Kemudian pasal salis, jadi setiap pasalnya itu adalah, setiap pasal itu satu contoh masal ya yang ada dalam Al-Quran. Kalau yang tadi masal dalam surah Al-Baqarah nih, masalul kama masalil pada naro. Kemudian yang kedua ya masal dalam surah Ar-Ra'd, kadzalika yadribul amsal. Pasal yang ketiga masal innama masal hayatid dunya kama anzalna minas sama' fakhtalafa bihi nabatul ard. Kemudian pasal yang keempat masal terkait alladzina takhadhu masal ladzina takhadhu min dunillahi awliya kama masalil ankabut. Ya. Kemudian ayat-ayat yang lain juga wattakhadhu min dunillahi allahum yusalun dan seterusnya dalam soal Ankabut. Pasal khamis, pasal yang lain lagi. Jadi setiap pasal ini seperti yang tadi saya katakan adalah satu contoh dari masal. Jadi satu masal, satu pasal ya dibuat menjadi pasal tersendiri. Baik. Pasal khamis, masal walladzina kafaru amalahum kasarabin biqi'atin yahsabu dhama'anu ma'. Pasal sadis ya, wa yashmalu ala ashabil az-zulumat al-mutaraqimah. Ini hadis innallaha khalaqa khalqahu fi zulmatin alqa alaihi min nurihi. Baik, pasal rabi ini sekali lagi setiap pasal adalah masal-masal yang ada di dalam Al-Quran. Dari ayat dari surah Al-Baqarah urutannya, dari surah Al-Baqarah sampai ini ada surat Al-Jumu'ah ya. Baik. Tapi nggak urutan ini juga, ayatnya loncat-loncat kemana-mana. Baik. Yang penting kesimpulannya adalah yang bisa kita ketahui bahwa ada sekitar 9 pasal yang mana setiap pasalnya adalah contoh dari satu masal ya. Tetapi ada juga yang digabungkan beberapa masal dalam satu pasal ini. Di pasal 19 ini beberapa masal yang berbeda yang dikumpulkan dalam satu pasal. Baru kemudian yang terakhir jaridatul masadir wal maraji ya. Referensi yang dirujuk oleh Syekh siapa? Referensi yang dirujuk oleh Syekh Sa'id Al-Khatib atau Imam Ibnu Qayyim?
referensi atau daftar pustaka yang dirujuk oleh Syekh Sa'id Al-Khatib atau Imam Ibnu Qayyim? Ya, Afwan. Ya, Afwan. Hah? Di halaman terakhir nih di Fihris ada Jaridatul Masadir wal Maraji. Di Fihris ini ada Jaridatul Masadir wal Maraji, ya, informasi tentang daftar pustaka. Ini yang dirujuk oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai daftar pustaka kitab Al-Amsal Imam Ibnu Qayyim, atau masadir yang dirujuk oleh Muhakkik Syekh Sa'id Al-Khatib. Ya, Fat. Tebak aja, tebak. Daftar pustaka siapa? Nih daftar pustakanya nih. Muhakkik Ustaz. Pasti Muhakkik ya. Ya nggak mungkin Imam Ibnu Qayyim kemudian merujuk daftar pustaka yang apa namanya? Yang ada maktubnya, muasasahnya dan sebagainya ya. Pasti ini adalah rujukan dari siapa? Muhakkik. Ya, ini karena kitab-kitabnya juga bukan kitab-kitab yang semuanya di zaman Imam Ibnu Qayyim, ya ada juga kitab-kitab yang baru. Ya, ini misalnya kitab Mu'jam Ghoribil Quran, Muhammad Fuad Abdul Baqi, jelas jauh jawabannya antara Muhammad Fuad Abdul Baqi dengan Imam Ibnu Qayyim. Ya. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Daftar pustaka atau masadir yang dirujuk oleh sang muhakkik. Ya, apakah dalam rangka untuk menulis pembahasan tentang Al-Amsal tadi ya di bab 1 dan 2, atau terkait dengan informasi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada bab yang ketiga, ya, ataupun mungkin sebagai catatan kaki untuk tahqiq yang ada di kitab Al-Amsal pada bab yang keempat dan bab yang terakhir. Baik. Intinya ini informasi yang cukup penting untuk kalian mengetahui. Misalnya ada di antara kalian mau menulis ya sesuatu skripsi, tesis atau disertasi tentang Amsal dalam Al-Quran, nah maka ini bisa menjadi salah satu referensi ya terkait dengan definisi, terkait dengan apa saja Amsal dalam Al-Quran, bahkan termasuk tafsirnya, tafsir dari Amsal itu ya, karena bukan hanya menukil ini Amsal tapi juga mencari sisi apa namanya mengambil banyak ilmu dan pelajaran serta pengetahuan ya dari Amsal tersebut. Jadi konteksnya seperti apa, tafsirnya seperti apa, lalu kemudian balaghahnya bagaimana dan seterusnya. Karena ini pembahasan Amsal juga bagian dari ilmu balaghah. Jadi kalau kalian belajar ilmu balaghah itu juga ada pembahasan tentang masalah Amsal ini. Ya, kalau termasuk tasbih, ya dalam bab tasbih juga adalah termasuk bab Amsal. Baik, ya Thalibat, rubbama naktafiuna ya untuk apa namanya biografi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini bisa yang membawa tugas materi buku ini bisa nanti kaji sendiri ya. Ini cukup panjang, ada sekitar 50 halaman terkait dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jadi kitab ini intinya sekali lagi ada 5 bab, 4 bab utama dan 1 bab akhir ya. Bab 1 dan kedua terkait dengan Amsal, bab yang ketiga terkait dengan Ibnu Qayyim, dan bab yang keempat terkait dengan kitab Al-Amsal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan juga bab akhir terkait dengan kitab tersebut ya, dengan informasi yang sebenarnya nggak terlalu panjang ya terkait dengan proses tahqiq dari kitab ini. Jadi maktutohnya, kemudian tidak ada di sini informasi tentang nisbatul kitab ya. Biasanya kalau dalam kajian tahqiq itu pasti ada informasi nisbatul kitab kepada muallif yang beberapa kali sudah kita bahas dalam tahqiq kitab-kitab sebelumnya. Tapi di sini kayaknya nggak ada informasi. Bisa jadi ini bukan kajian yang dilakukan oleh Sa'id Al-Khatib, ini bisa jadi bukan kajian di kampus ya. Ini sepertinya memang apa namanya ya semacam produktivitas Syekh Al-Khatib sendiri untuk mentahqiq suatu kitab ya, tapi bukan tuntutan untuk sebagai tugas di kampusnya apakah S2 atau S3-nya. Jadi makanya tidak ada kajian tahqiqnya tidak terlalu banyak gitu ya. Walaupun beliau tentu punya kontribusi besar Syekh Al-Khatib ini dalam memberikan sekitar 150 halaman terkait dengan ilmu Amsal dan juga biografi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, tapi hal-hal terkait dengan tahqiqnya seperti tadi nisbatul kitab ilal muallif ini tidak kita temukan. Begitu juga dengan informasi terkait dengan kesulitannya dalam melakukan tahqiq dan seterusnya ini tidak kita temukan. Jadi kita cuma dapat beberapa halaman saja ya dari proses tahqiq yang beliau lakukan.
Baik, ya akhwat, rubbama naktafi huna ya di hadzal qadar fi dirasah ala tahqiq kitab al-amsal fil Quran li Ibnu Qayyim al-Jauziyah alladhi haqqaqahu Asy-Syaikh Sa'id Al-Khatib hafizahullah.